Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Sadaqallahul azim. Pripun kabaripun Bapak-bapak, Ibu-ibu, sehat nggih? Alhamdulillah. Remen sanget ing dinten punika saged makempah sesarengan muwajahah kalih Prof. Syamsul Hadi kalih keluarga besar Embun Pagi kalih Bapak Ibu sedanten. Alhamdulillah. Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini tolong tengok kanan kirinya dulu. Pun mesem dereng. Karena senyum itu sedekah. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah. Jadi yang belum senyum, sapa kanan kirinya, salaman riyin. Mungkin niku calon besan jenengan. Nama malah pun besanan. Kalau mboten calon besan nggih calon nopo lah nggih pun rencang pengawasan. Bapak Ibu sekalian, niki kalebet wulan nopo niki sakniki? Mboten sing Masehi, sing Hijriah. Wulan nopo? Wulan Dzulhijjah. Besok Selasa, malam Selasa nggih, insyaallah pun mlebet Muharram. Ibu-ibu, bapak-bapak, Muharram niku bulan istimewa. Satu di antara 4 bulan haram. Makanya disebut Muharram. Karena di dalamnya terkandung keharaman. Bulan istimewa. 4 bulan haram niku 4 bulan istimewa disebut syahrullah. Wulanipun Gusti Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, di bulan haram bernama Muharram itu kita disunnahkan memperbanyak puasa, khususnya puasa tanggal sedoso 10 Muharram alias puasa Asyura, dari kata Asyrah. Nanti kalau jenengan saged boleh nambah tanggal 9 atau tanggal 10. Suatu kali Rasulullah niku datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi niku puasa tanggal 10. Lalu dikabarkan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, mereka puasa karena memperingati tanggal 10 Muharram Nabi Musa alaihissalam keluar dari Mesir dan Allah Ta'ala menenggelamkan Fir'aun. Nah ini menurut riwayat tanggal pinten 10 Muharram. Maka Rasul berkata, kita muslimin lebih berhak dari orang-orang Yahudi untuk berpuasa pada hari ini. Maka Rasul perintahkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Saat itu ibu bapak sekalian, itu harinya sudah melewati subuh. Maka dibikin pengumuman melalui masjid dan jejaringnya waktu itu, yang sudah puasa lanjut puasa, yang belum makan lanjut tidak makan untuk puasa, yang sudah makan nggih, pripun meleh wong pun kadung kok nggih. Terus kemudian setelah ini tetap puasa. Jadi walaupun sudah makan, sudah selesai itu puasa.
Lalu para sahabat, Masya Allah, sahabat memang generasi terbaik nih. Anak-anaknya dibawa ke masjid, anak-anak kecilnya. Lalu dibawa mainan untuk anak-anak kecil. Setiap anak-anak itu lapar, diajak main. Biar lali kalih luwene. Lupa dengan laparnya. Terus sampai maghrib. Nah, terus kalau Bapak Ibu bulan Ramadan atau puasa sunnah besok tanggal 10 nggih, tanggal sedoso niku hari napa nggih? Tanggal sedoso. Bukan tanggal 1. Kamis. Ah, pas nih tuh. Nah, nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang punya gawe, yang punya napa niki dados takmir masjid dianjurkan sorenya bikin acara buka puasa bersama. Terus anak-anaknya diberikan acara nopo wonten nggih, sehingga anak-anak kita ikut puasa seperti dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Nanti konjur dari sini langsung dilingkari nggih, ibu-ibu nggih, bapak-bapak nggih, tanggal 10 Muharram nopo niki kenapa? Kata Rasul dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, puasa tanggal 10 Muharram menghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu. Bahkan dalam hadis yang lain ibu-ibu ya, ada dalam kitab kitab tentang amalan-amalan tiap bulan itu disebutkan bahwa afdhalu siyam ba'da Ramadan siyam Asyura. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Makanya ini untuk persiapan menyambut Muharram jenengan harus paham ya bahwa mulai malam Selasa niku pun melebet bulan Muharram, tahun baru Hijriah, itu tahun baru kita umat Islam. Terus kalender dilingkari. Nek jenengan saged puasanya 3 hari. Songo, sedoso, 11. 9, 10, 11 Muharram. Kalau saged. Nek boten saged nggih 9, 10 utawi 10, 11. Minimal tanggal 10. Tanggal 10 Muharram. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, maka kebangkitan umat Islam, ibu bapak, itu dimulai ketika kita sudah mulai akrab dengan bulan-bulan Hijriah. Nek kalau tanggal kalian jenengan, tanggal lahir jenengan sing diapal sing Masehi napa Hijriah? Tanggal lahir putra putri jenengan, putu-putu jenengan sing diapal Masehi napa Hijriah? Wah, pripun nih. Nanti mulai ditulis nggih, dicari ngagem aplikasi. Nek mboten mengke tanglet kalih Pak Leli niku nggih. Pak Leli, lapor tanggal lahir kula niku tanggal sekian, padoske Hijriah napa? Nah, jadi dari pengajian embun pagi ini kita mulai sadar bahwa kita ini umat Islam, umat pemenang. Dan tahunnya Hijri. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, zaman para sekabat, zaman para sahabat, itu kan ada surat menyurat. Lalu di zaman Umar bin Khattab, itu surat menyurat itu kan kadang pakai penanda, namanya tahun gajah. Jadi nggak dikasih angka. Kenapa? Karena pokoknya tahun itu ada kejadian penting apa disebut dengan kejadian tersebut. Disebut tahun gajah karena ada pasukan gajah nyerang Makkah dipimpin oleh Abrahah, dihancurkan oleh pasukan Ababil yang gagah sampai mereka kelepek-kelepek kayak musnah. Kelepek-kelepek dados musnah. Nah, maka rapat kemudian para sahabat. Zaman itu yang mimpin adalah Umar bin Khattab. Ini gimana ini? Kita kok nggak punya penanda hari, tahun, bulan. Ini kita kalau surat menyurat ini tahun berapa, tanggal berapa kok nggak ada.
Maka usul sahabat macam-macam. Kita mulai dari Rasul lahir. Ada lagi yang pendapat enggak. Kita mulai dari Rasulullah wafat. Sampai kemudian disepakati, seingat saya itu yang usul Ali bin Abi Thalib, kita penanda tahun kita itu dimulai dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ibu-ibu bapak ini nggak hijrah loh, jenengan ini dari rumah hijrah ke sini. Tapi pada sang nginep nggih. Makanya Prof Sadul Hadi bingung nek jenengan nginep teng mriki. Tapi kapan-kapan boleh juga ya kita bikin kajian, napa Bu, Pak? Kajian sambil nginep, pripun? Pengaosane jam 8. Terus sare sareng-sareng. Bar niku jam 3 tangi salat tahajud sareng-sareng. Pripun? Nonton mboten? Wonten. Sing bingung tuan rumah. Tapi itu bagus niku nggih. Terus kalau perlu kita adakan pengajian khusus menyambut kematian di sini. Menyambut kematian. Husnul khotimah. Nah, terus Bapak Ibu sekalian, ini usul mawon. Jadi, kenapa? Karena hijrah ini penting. Jenengan alhamdulillah tiap Ahad pagi sudah berkenan dari rumah masing-masing, hijrah dalam tanda kutip nggih, pindah tempat dari rumah ke sini, ke Embun Pagi Kramat ini untuk thalabul ilmi. Karena siapa saja yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, insya Allah dimudahkan jalannya menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Sinten kemawon, siapa saja yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka dengan proses ini medal untuk menuntut ilmu itu dimudahkan jalannya ilal jannah menuju surganipun Gusti Allah. Jenengan kelihatannya cuma ngumpul di sini. Seneke nggih sak wontene. Alhamdulillah enak nggih. Tehe nggih manis. Apa meleh nek petaan nggih petake seger, terus rotine nggih radi marem. Nah, saya tadi sebelum ke sini sudah ngopi. Kalau saya ngopinya tanpa gula plus snack karena kemarin tuh ngisi di beberapa tempat setiap pulang mesti dibawakan roti yang gede-gede niku. Nggih, sakderenge mriki kula ngeroti riyin. Makanya sampai sini pun wareg. Alhamdulillah. Jadi ibu bapak sekalian jenengan kelihatannya sepele, cuma berangkat, melampah napa nitih kendaraan. Tetapi setiap jenengan pergi dari rumah, keluar dari rumah, menuju tempat-tempat pengajian seperti tempat ini, jenengan sedang menempuh jalan menuju surganipun Gusti Allah. Besok kalau sudah masuk surga, ibu-ibu, mbah-mbah, mboten wonten sing tuwek-tuwek ngoten iki mboten enten meleh. Bapak-bapak yang hari ini kerepotan ke sini mungkin jalannya pelan-pelan, encake pun ngoten niku lah nggih. Badannya sudah renta, besok kalau sudah masuk surga insya Allah kembali muda. Bapak-bapaknya jadi muda, gagah perkasa. Istrinya istrinya minimal 2 kalau di surga. Muda, tidak pernah tua, sehat, tidak pernah sakit. Umurnya ada ulama mengatakan itu salatun, kembali ke usia mateng, muda, gagah, yaitu usia 30-an. Ibu-ibu, mbah-mbah yang putri juga sama. Besok kalau sudah di surga, maka insya Allah wajahnya menjadi cantik mempesona. Keriputnya hilang. Terus, nama meleh, tidak lagi buang hajat. Keringatnya rihukum almis, kata Rasul. Kalau keringetan, keringet pun wangi. Nek sakniki nggih. Ngoten niku. Tapi kalau besok di surga, Bu, jenengan sedanten
jadi cantik mempesona, muda tidak pernah tua, sehat tidak pernah sakit, hidup tidak pernah mati. Nyuwun napa kemawon insyaallah kasil. Ibu ajeng nyuwun apa, Bu? Nyuwun helikopter pripun? Yen saged melampah teng surga nggih, numpak helikopter. Aku pengen delok apa niki surga saka dhuwur, terus jenengan pesen helikopter milik pribadi. Wah, boleh. Mabur nggih kenging kok. Ya Allah, saya itu lihat dulu ada film Superman ngapusi, tapi nek teng surga ketinggalan mboten ngapusi ya Allah. Terus saya pengen bisa terbang. Saged mboten? Saged. Asalkan teng surganipun Gusti Allah. Oleh karena itu ibu bapak sekalian, kita mulainya kalau pengen yang surga yang terbaik, mulainya ya di dunia. Kita hijrah dari rumah kita ke tempat-tempat pengajian agar besok kita dapat yang terbaik dari Allah. Kita pindah dari keburukan ke kebaikan agar kita mendapatkan yang terbaik dari Allah. Maka ibu, bapak, kita perlu program hijrah. Napa bu? Napa pak? Oh, tanglet bapak-bapak jenengan kok semangat. Nggih. Ibu bapak, program hijrah. Program hijrah niku napa? Program untuk pindah dari engkang elek, engkang ala, yang jelek, yang buruk menuju yang baik. Dari yang baik menuju yang lebih baik. Dan itu harus melibatkan bukan hanya jenengan, tapi melibatkan suami atau istri kalau masih ada, anak-anak, putu-putu, tonggo-tonggo, kenalan-kenalan. Mulai besok atau mulai hari ini ibu bapak, pokoknya setiap jamaah embun pagi harus mulai program hijrah. Siap? Program hijrah niku nopo? Hijrah niku gampil. Yang pertama, hijrah itu secara bahasa niku kan pindah ya, intikal, pindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Maksudnya pun kalau dalam Islam adalah pindah min daril kufar ila daril iman. Pindah dari tempat keburukan, kekafiran menuju ke tempat iman. Tempat yang membantu jenengan kita semua untuk menjaga iman. Maka ibu bapak, pokoknya kita tekadkan jenengan semua yang sudah jadi anggota tetap embun pagi keramat ini, pokoknya bismillah sampai wafat insya Allah saya akan terus datang di embun pagi. Allahumma amin. Jadi tekadkan, pokoknya hanya hanya meninggal, hanya kematian yang memisahkan dari pengaosan, termasuk pengaosan embun pagi. Itu yang pertama. Terus jenengan perlu tekad. Pokoknya saya tidak akan tinggalkan ini. Insya Allah acara yang lain harus ngalah sama embun pagi. Kecuali mboten saged ngalah nggih pripun melih nggih. Pokoknya tapi usahakan selalu hadir. Kemudian yang kedua, ibu bapak sekalian, mulai hari ini nanti ngajak-ngajak keluarganya. Ngajak-ngajak anak cucunya. Boleh mboten, Prof? Kalau di sini mulai ada anak-anak kecil, Prof. Boleh, biar kaderisasi. Nanti kalau perlu jaga bunyi nggih. Anak cilik nggih. Nggih dipeta mawon. Snacknya nek kira nggih ditambahi. Jadi ibu bapak sekalian, jangan sampai pengajiannya berhenti setelah kita wafat. Harus lanjut terus. Siapa pengurus selanjutnya? Siapa jamaah selanjutnya? Anak cucu kita. Terus setiap jenengan mau pergi ke embun pagi, jenengan jawil anak cucunya, jenengan ajak tetangga kanan dan kiri. Ono surga lho neng keramat ki. Oh, surga. Oh, Masya Allah surga ini enak tenan. Ono makman gratis. Minumnya gratis.
terus dalane insyaallah lempeng ning surgane Gusti Allah. Ngono nek wis ning kono wis nom wis dadi nom. Nah, ajak terus targetipun nggih ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ngajak orang itu targetnya bukan dia mau, targetnya adalah ngajak. Terus kalau nggak mau, besok diajak lagi, nggak mau, besok diajak lagi, nggak mau, besok diajak terus gitu. Pokoknya tugas kita ngajak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ibu-ibu yang sudah tergabung di grup jamaah embun pagi, kalau ada pamfletnya sebar, japrikan ke keluarga, sebar di grup-grup jenengan yang lain, grup masjid, grup grup PKK, grup ngerasani wong, ya teman-teman, jenengan grup ngerasani. Daripada ngerasani sing elek, ngerasani sing apik. Buat nggak apa-apa, pokoknya disebar. Targetipun bukan orang mau, tapi targetnya ngajak. Karena jenengan ngajak pun itu ganjaran. Makanya jangan targetnya harus mau mboten. Pokoknya ngajak terus, nge-share terus. Nanti kalau sudah ada videonya, biasanya dibagi sama mas-mas saja dan Niki, nanti di-share di grup, pokoknya jenengan nge-share ke tempat yang lain. Kalau jenengan belum belum subscribe. Ngerti subscribe mboten, Bu? Ngerti mboten, Mbak? Subscribe niku. Enten YouTube-ipun Embun Pagi. Kok jenengan belum klik dados member anggotanipun jenengan klik. Mengke jenengan minta anak putu iki lho Le, Nduk, iki di-subscribe ya. Untuk apa? Agar dakwah kita berlanjut. Jenengan kita semua lomba-lomba sunnah hasanah. Napa, Bu? Nggih, napa, Pak? Sunnah hasanah. Sunnah hasanah niku pripun? Sunnah hasanah itu jenengan punya amal soleh, lalu ngajak orang lain, lalu orang lain mau, terus kemudian itu jadi kebaikan terus menerus. Padahal itu tidak akan mengurangi pahalanya orang lain. Jenengan ngajak si A, si B, si C untuk pengawasan di sini, ngajak si C, si D, si E untuk puasa bulan Muharram, terutama tanggal sedoso. Mereka mau, maka jenengan dapat tambahan pahala tanpa mengurangi pahala mereka. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kebangkitan umat Islam bukan dimulai dari orang lain, bukan dimulai dari tempat lain. Itu dimulai dari diri kita, dari tempat kita ini, dari rumah-rumah jenengan, dari keluarga jenengan. Kebangkitan Islam selalu dimulai dari orang per orang. Nggih, dados jenengan semua, kula pun sepuh, alhamdulillah jenengan pun sepuh, tetap iman, tetap Islam, tetap tumut pengaosan. Ini harus jadi kebanggaan kita. Jenengan kalau perlu teng pundi-pundi pokoknya alhamdulillah saya walaupun sudah sepuh, sudah tua, sudah renta, tetap ikut pengajian. Ngajak yang muda-muda, mumpung isih nom, ayo ngaji. Soalnya nek wis tua kayak aku iki, nek ora biasa ngaji, ora kuat. Tapi kalau sudah dari muda, dari kecil akrab dengan pengajian, akrab dengan majelis ilmu, ibu-ibu, bapak-bapak, putu-putu kita yang kecil-kecil diajak kayak snack gelem, alhamdulillah, mau mendengarkan nasihat, kalau perlu dibawakan mainan nggak apa-apa. Sambil di sini dia mungkin mainan, dia mungkin baca, coret-coret, tapi usahakan jangan nonton HP. Nek nonton HP mah kayak anak cepete. Nanti kemampuannya menjadi tulalit, hati-hati. Maka ibu bapak sekalian, kebangkitan dimulai dari kita. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha la yukhayyiru ma biqaumin hatta yukhayyiru ma bi anfusihim. Apal nggih? Saya bacakan
per dua kata no per tiga kata jenengan ulangi nggih. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya nopo? Sesungguhnya Allah, Bapak Ibu sekalian, tidak mengubah apa-apa yang ada pada satu kaum, satu komunitas, satu masyarakat, hingga kaum itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri. Di sini kata ulama nggih menika makna to the point ini jenengan itu jenengan itu iman takwa. Ada satu kelompok pun iman, pun takwa, pun pengaosan. Lalu kok kelompok ini tiba-tiba nggak lagi iman, nggak lagi takwa, malah maksiat, nggak ngajak-ngajak dakwah lagi, nggak pengajian lagi. Maka yang dulunya nikmat diubah Allah menjadi azab. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena jenengan sudah iman, sudah takwa, sudah pengajian, jangan berhenti, harus jalan terus, harus kita lanjutkan. Termasuk program hijrah paling penting, paling simpel Bapak Ibu adalah program Quran. Program apa? Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pernah mboten di rumah jenengan rasanya ada gangguannya? Gangguannya itu mboten kraos. Enten mboten Bu? Tidur kangelan. Mboten. Tidur kangen mau bangun kok malah napa niki kayak dihimpit sesuatu. Ngoten pernah nanti ngoten niku dereng. Atau mau sholat kok susah khusyuk. Ngoten niku. Nah, berarti perlu ada program Quran. Program Quran itu pripun? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Kenapa? Karena tidak pernah ditegakkan sholat dan tidak pernah dibacakan Al-Quran. Saya mau cerita ibu bapak sekalian. Ini resiko kalau kita punya program hijrah bersama Al-Quran. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tapi ceritanya lebih panjang. Maksudnya kalau hadisnya pendek, ini saya ceritakan ulang. Jadi waktu Abu Bakar wafat, itu Abu Bakar sebelum wafat punya wasiat. Besok setelah aku mangkat wafat, yang diangkat jadi pemimpin umat adalah Umar bin Khattab. Terus Abu Bakar itu melihat di antara semua sahabat yang masih hidup, Umar bin Khattab yang paling mampu. Nanti memang benar nggak? Ada banyak cerita Umar bin Khattab itu orang yang paling mampu. Contohnya pun saking Rasulullah SAW. Rasul niku Bapak Ibu pernah berkata, seandainya boleh ada nabi sepeninggalku, maka Umar bin Khattab layak jadi nabi. Nah, itu langsung dari Rasulullah. Maka ditunjuk. Ibu bapak sekalian, Umar jadi Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman. Dengan izin Allah di zaman Umar Islam menang, melawan Persia menang, melawan Romawi menang. Padahal ini adalah dua negara paling kuat di zaman itu. Ya, karena saat ini kayak pundi, kayak Amerika Serikat nonton nggih. Wah, itu kalah dengan umat Islam di bawah pimpinan Umar. Suatu kali ibu-ibu, bapak-bapak, Umar itu hobinya nengok sampai bawah. Lalu beliau nengok ada satu wadi. Wadi ini kenapa? Betul. Kenapa? Wadi ini kenapa, Bu? Wadi itu daerah lembah. Ya biasanya ada gunung, nah ini bawahnya gunung itu ada lembah. Nah, wadi ini atau lembah ini ada di daerah Madinah. Kemudian Umar nengok ke sana lalu tanya, siapa yang memimpin daerah ini? Yang menemani Umar, Bapak Ibu, adalah gubernur Madinah saat itu. Jadi ini ada umat Islam, pemimpin tingginya Umar.
lalu di bawahnya ada semacam provinsi-provinsi, salah satunya adalah Provinsi Madinah. Nah, waktu itu Madinah dipimpin oleh gubernur namanya Nafi'. Nah, yang nemeni Umar namanya Gubernur Nafi'. Ditanya Gubernur Nafi', siapa yang mimpin di lembah ini? Lalu Gubernur Nafi' menjawab, yang mimpin adalah Ibnu Abza. Oh, Ibnu Abza. Umar kok nggak kenal? Man huwa? Sopo kuwi Ibnu Abza? Kok aku nggak kenal? Lalu Gubernur Nafi' bilang, ya Amirul Mukminin, wa maula min mawaliya. Ibnu Abza itu Amirul Mukminin adalah mantan budak di antara mantan-mantan budak kami. Terus istilahnya pun maula ya Bapak Ibu. Maula itu budak yang sudah dimerdekakan. Makanya dikasih gelar maula. Tambah heran Umar ini. Lo mantan budak kamu jadikan pemimpin itu gimana? Lalu kata Gubernur Nafi', ya Amirul Mukminin, Ibnu Abza itu qari wa alim au faqih fil faraid. Kenapa kok kami jadikan pemimpin di sini? Karena Ibnu Abza itu satu, qari. Qari itu maksudnya pun Bapak Ibu, zaman itu maksudnya adalah hafal Quran 30 juz. Itu di zaman sahabat dikasih gelar qari. Kalau saat ini engkang qiraah niku nggih. Qari. Kalau sekarang namanya hafid, kalau di zaman Rasul namanya qari. Yang kedua, Ibnu Abza itu menguasai ilmu waris dalam Islam. Ini tadi Prof. Samsul cerita kakak sepupu beliau meninggal dunia. Kan ada yang meninggal ya. Di Tangerang juga ada yang meninggal nggih. Pak Heri sinten? Heri Ahmadi situ nggih. Maka kan nanti ada yang ahli warisnya. Nah, bagi hartanya yang meninggal ini gimana? Itu namanya ilmu waris atau faraid. Nah, satu di antara ahlinya adalah Ibnu Abza. Begitu dibilangin, oh ternyata Ibnu Abza ini qari, pinter waris, pinter hukum waris dalam Islam. Maka Umar membenarkan keputusan Gubernur Nafi'. Bener. Lalu Umar berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yarfa'illahu bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihal akharin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, bersabda, Allah akan mengangkat derajat sekelompok orang, suatu masyarakat, seperti kita ini, dengan kitab ini, yaitu Al-Quran, dan akan menghinakan sekelompok yang lain juga karena Al-Quran. Nah, saya tanglet kali Bapak Ibu. Bapak Ibu pengen yang diangkat derajatnya, dimuliakan, atau yang dihinakan, dijerumuskan, dihancurkan? Pilih ingkang pundi? Mulia napa hina? Terhormat napa terlaknat? Sukses napa stres? Sukses nggih. Caranya gimana? Bihadzal kitab, pakai Al-Quran ini. Maksudnya pripun? Satu, kata para ulama, jenengan imani kebenaran Al-Quran. Yakin, tidak ada keraguan, la raiba fih. Quran itu 100% benar, saking Gusti Allah. Harus yakin. Yang kedua, setelah itu jenengan baca. Kalau bisa hafal. Tapi ini ketinggalan ini ibu-ibu, bapak-bapak ini kan menghafal Quran tadi. Kuat mboten, Bu? Hafal Quran, Bu? Al-Mulk hafal nggih? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jenengan hafal Al-Mulk, insyaallah jenengan lolos dari siksa kubur. Jadi kalau bisa hafalkan Al-Mulk, nggih. Hafal dereng? Nek mboten, mulai pekan depan umpamanipun program embun pagi, latihannya ngafalkan Al-Mulk. Satu pertemuan, satu ayat. Diulang sampai pinten? Untuk hafal itu diulang berapa kali, Bu? Kalau hitunganipun itu minimal 20. Nek untuk umur jenengan mungkin 50. Loh, jangan kaget. Ada negara namanya pun Shinkit nggih, alias Mauritania, Bu, Pak. Untuk
hafal, hitung satu ayat diulang berapa kali? Penggang 100, 500 kali. Hafal mboten? Mesti hafal, mboten pitados cobi mawon. Jenengan hafal, ulangi satu ayat 500 kali. Insya Allah hafal. Loh, niki penting karena al-mulk loh ini. Al-mulk itu jenengan dijamin insya Allah selamat teng alam kubur. Penak nih. Nah, oleh karena itu Bu, Pak, pertama iman. Yang kedua hijrah kita adalah mulai hari ini rakitang sedoso menit, 10 menit ya. Itu tolong pokoknya membaca Quran, ngafalkan Quran. Kalau nggak bisa juga minimal mendengarkan Al-Quran. 10 menit niku sebentar nopo lami. Sebentar dong nggih, cuma makting ngoten. Cuma 10 menit. Pokoknya mulai hari ini harus punya program hijrah bersama Al-Quran. Cekap dereng. Kalau mau naik lagi levelnya, itu jenengan harus mulai baca, nek sakit nih, raketang satu ayat, itu terjemah Al-Quran. Karena tadi, begitu jenengan punya program Al-Quran, itu jenengan dinaikkan derajatnya. Bukan hanya jenengan, tapi juga anak putu jenengan. Ini Bu, Pak mantan budak. Jenengan ngertos budak? Budak itu hinanya hina. Manusia nggak punya kemerdekaan. Dikongkon kudu manut, mboten digaji. Jenengan bisa bayangkan nggih, ada zaman dulu itu budak, dia suruh kerja, suruh ini suruh itu, tapi nggak digaji. Karena budak. Ini orang mantan budak, lalu dimerdekakan, lalu jadi pemimpin. Mungkin teng mriki nggih kayak Pak Camat ngoten nggih. Dados camat. Woi, kan keren toh. Minimal lurah. Dados lurah utawi camat. Padahal mantan budak. Kenapa? Karena Al-Qur'an. Nah, sekarang saya tanglet jenengan. Jenengan pengen boten anak putune tambah mulya. Jadi orang-orang yang terhormat, hartanya dicukupi, keperluannya dicukupi, kehidupannya mulia, besok insya Allah bareng-bareng teng surga. Pingin boten? Nggih sampun, sakniki mulai ayo damel program khusus hijrah bersama Al-Qur'an. Terutama tadi saya ngecek lagi nggih dalil-dalilipun, terutama bapak-bapak, ibu-ibu, begitu sudah masuk bulan Muharram, itu bulan yang sangat dianjurkan memperbanyak amal soleh, termasuk Al-Quran. Bagi yang sudah punya program habis subuh baca Al-Quran atau mendengarkan Quran, lanjutkan. Bagi yang dereng, kalau habis subuh susah, nggih habis zuhur. Habis zuhur kangelan, nggih bakdo napa setelah asar. Setelah asar kangelan, nggih antara maghrib dengan isya. Pokoknya rakitang sedoso menit maos Quran, ngafal ke Quran. Kalau mboten saged minimal midhangetaken mendengarkan Al-Quran. Lihat nanti, jenengan akan lihat keluarga jenengan akan pelan demi pelan dinaikkan derajatnya oleh Allah Ta'ala. Karena ini hadisnya sahih, janji langsung dari Allah. Jenengan memuliakan Al-Quran, Al-Quran memuliakan jenengan dan keluarga. Siap nggih? Nanti ibu-ibu, bapak-bapak, ini ada ulama nyatet lagi. Ternyata Bu, Pak, pasukannya Umar saat membebaskan Masjid Al-Aqsa, pasukan paling depan, itu kira-kira berapa ratus atau ada yang bilang berapa ribu, itu adalah pasukan penghafal Al-Quran. Jadi pasukan pembebas Masjid Al-Aqsa itu paling depan adalah pasukan penghafal Quran. Kemudian oleh Nuruddin Mahmud Jangki dan para ulama setelahnya dihitung, ternyata emang harus ini. Maka kemudian dibuatlah oleh Nuruddin Mahmud Jangki zaman Perang Salib, itu dibuat banyak sekali sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, salah satu kurikulumnya adalah Al-Quran. Nuruddin Mahmud Jangki wafat, Masjid Al-Aqsa belum merdeka,
dilanjutkan muridnya naminipun Salahuddin Al-Ayyubi. Waktu Salahuddin ini Bapak Ibu membebaskan Masjid Al-Aqsa itu diperkirakan 2.000 orang. Pasukan paling depannya Salahuddin niku pasukan penghafal Quran. Orang nek pun hafal Quran niku ngapunten nggih, orang kalau sudah hafal Al-Quran itu takut nggak sama musuh? Berani napa takut? Wantun napa mboten? Maka pasukan ini berhasil membebaskan Masjid Al-Aqsa dan kemudian kita tahu Masjid Al-Aqsa saat itu nggih dados kembali ke pangkuan Islam. Hari ini Masjid Al-Aqsa lemah. Masjid Al-Aqsa masih terjajah. Kapan bisa merdeka? Ketika kayak kita ini Ibu Bapak sudah mulai bersungguh-sungguh kembali punya program hijrah khususipun dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, maka meskipun cuma 10 menit, mari kita jadikan rumah-rumah kita menjadi tempat memuliakan Al-Qur'an. Anak-anak cucu-cucu kita menjadi anak-anak dan cucu-cucu yang memuliakan Al-Qur'an. Ibu Bapak teng masjidnya teng TPA mboten? Taman Pendidikan Al-Quran. Enten mboten? Kalau ada dorong anaknya, dorong cucunya yang masih kecil teng TPA. Kalau belum ada TPA, nanti kita kerjasama dengan Embun Pagi dengan yang lainnya. Damel TPA Taman Pendidikan Al-Quran di masjid-masjid kita. Bahkan Ibu Bapak sekalian, kalau rumah kita, rumah kita dibacakan Al-Quran, terutama surat-surat seperti Al-Baqarah, insya Allah jin kafirnya akan pergi. Tidak kuat teng griyon jenengan karena dibacakan Al-Quran. Badan jenengan, awak jenengan ini kalau dibacakan Al-Quran, akrab dengan Al-Quran, insya Allah jin kafirnya juga nggak kuat. Panas, panas, panas. Karena pemilik tubuhnya kayak jenengan ini rajin sholat, rajin ngaji, rajin maos Al-Quran. Nah Bapak Ibu sekalian, karena itulah ada ya waktu itu namanya Ustadz Mu'in, ini pendiri Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten, sudah meninggal beliau. Ini tadi saya ingat beliau karena putranya yang sudah hafal 30 juz juga, itu sekarang jadi pengganti beliau di Solo. Itu Masya Allah bikin program di Solo, salah satunya adalah program Al-Quran. Saya jadi ingat ayahnya, karena ayahnya ini salah satu guru kami, pernah kami undang beberapa kali juga ke Sajadah. Ustadz Mu'in ini nulis buku, judulnya Cahaya di Atas Cahaya. Khusus tentang Al-Quran, beliau beri judul Dari Sini Kebangkitan Itu Dimulai. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak punya tekad, bismillah, mulai hari ini saya tidak akan tinggalkan Al-Quran. Minimal 10 menit saya akan baca, hafalkan, atau dengarkan, atau pelajari Al-Quran. Saat itu ibu-ibu, bapak-bapak, kebangkitan dimulai dari jenengan semua. Dan insya Allah suatu kali kita akan jadi saksi, keluarga besar Embun Pagi akan melahirkan para orang terbaik, generasi terbaik, pemimpin terbaik. Mungkin besok Prof Samsul Hadi dan Pak Leli dan Bapak Ibu sekalian, mungkin besok ada di antara anak cucu kita ini, insya Allah jadi presiden Indonesia masa depan. Takbir! Siap mboten? Presiden, menteri, gubernur, ya kalau di sini kan nggak bisa, gubernur di tempat lain, Bupati Sleman, Wali Kota Jogja, siap mboten? Bismillah. Allahumma amin. Kenapa? Karena itu doanya dalam Al-Quran. Saya tutup dengan doa dari Al-Quran untuk mengingatkan jenengan semua. Umat Islam itu setelah bangkit harus siap jadi pemimpin. Makanya Allah ngajari kepada kita untuk mendoakan diri kita dan anak-anak kita. Doa ini pun pripun? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Hafal nggih? Kita doa bareng-bareng setunggal kali 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Bapak Ibu, kebangkitan dimulai dari kita, dan insya Allah anak turun kita akan mengikuti dengan kemuliaan, kehormatan, keberhasilan, kesuksesan, dan semoga Allah Ta'ala berkahi kita semua. Tengok kanan kirinya, berikan senyuman yang paling manis, dan nanti sebelum pulang pastikan jabat tangan ya, jabat tangan musafahah. Bismillah, kita bertekad bersama-sama di akhir bulan Dzulhijjah menyambut bulan Muharram, kita hijrah bareng-bareng, kita ajak semakin banyak orang untuk datang ke Embun Pagi, dan kita muliakan diri kita dan keluarga kita dengan hijrah bersama Al-Quran. Allahumma amin. Demikian mugi-mugi ingkang sekedhik niki manfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Innallaha ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.